dijangkau lebih dekat. Halo intelektualis, balik lagi nih di Kampus Zone bareng aku Silvi. Nah, gimana nih kabar intelektualis di rumah? Kan beberapa hari ini tuh musim hujan ya. Mungkin intelektualis di rumah bisa jaga kesehatannya biar sehat-sehat terus, biar bisa menikmati Kampus Zone di hari ini juga nih bareng orang-orang terdekat intelektualis. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih intelektualis, kebetulan tamu kita ini hebat banget. Nah, Abang, gimana nih kabarnya, Bang? Oke, halo semuanya. Perkenalkan sebelumnya aku Afri Chandra. Bisa dipanggil Afri atau Chandra ya. Nah, aku tuh berasal dari Politeknik Negeri Padang dan sekarang lagi melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga Padang. Oke, Bang Afri, gimana perjalanannya ke sini? Perjalanan ke sini cukup seru ya, karena merupakan pengalaman pertama nih ke Nagari TV gitu. Ternyata baru tahu juga nih. Terus juga seru-seru sih di sini selama perjalanan juga karena mudah dijangkau juga ternyata. Iya. Bang Afri di Politeknik Negeri Padang itu milih jurusan apa ya, Bang? Kalau dulunya di Politeknik Negeri Padang saya memilih jurusan bahasa Inggris, D3 bahasa Inggris, yang kebetulan nih juga belajar mengenai bahasa Inggris dan juga penyiaran. D3 bahasa Inggris, penyiaran gitu ya, Bang. Yes. Jadi Abang pernah nggak sih merasa salah jurusan gitu? Kalau salah jurusan sih enggak ya, karena sebetulnya kita tuh sebagai orang yang mau menimba ilmu, kita harus tahu apa minat kita dulu kan. Jadi enggak sih, kalau malahan saya sebagai mahasiswa bahasa Inggris juga merasa enjoy banget selama berkuliah di bahasa Inggris gitu, karena ini apa yang saya mau gitu. Sebelumnya saya kan akuntansi nih di SMK gitu kan. Nah, karena kurang berminat ya di sana ternyata selama 3 tahun, makanya saya pindah nih ke bahasa Inggris gitu, karena mau enjoy selama perkuliahannya gitu, makanya pindahlah ke bahasa Inggris gitu. Jadi sebelumnya itu SMK akuntansi, akuntansi dan memilih kuliah di bahasa Inggris. Oke, menurut Abang dengan memilih jurusan bahasa Inggris nih, kalau dari pihak keluarga itu mendukung nggak? Kalau dari keluarga sih sebetulnya mendukung aja ya, karena bagaimanapun kita sebagai anak dari mereka, itu mereka bakal mendukung selama kegiatan kita positif gitu. Jadi mereka sangat mendukung atas apa yang saya ambil di jurusan bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Jadi ketika saya masuk kuliah pun itu tuh juga sangat disupport gitu. Selama saya melaksanakan kegiatan yang positif di Politeknik Negeri Padang di jurusan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau disimpulkan sih mereka sangat suportif. Pernah nggak sih Abang ngerasa kayak kesusahan gitu dalam menjalani jurusan bahasa Inggris ini? Kalau kesusahan sih mungkin karena pas tahun-tahun 1 ya, tahun awal ya, karena kebetulan saya juga sedikit orangnya kurang bersosialisasi pada tahun awal gitu, sedikit introvert juga nih gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan berbagai orang, berbagai karakter, bahkan nggak mau ngomong sama orang juga, nggak mau ngobrol sama orang juga gitu. Nah, ketika saat tersebut saya menjadi men-challenge diri nih, berusaha untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Ketika tahun awal saya tidak bisa berkenalan dengan siapapun, dengan circle pertemanan yang kecil gitu. Jadi hari makin hari dengan support dari jurusan bahasa Inggris juga, support dari teman-teman juga gitu, saya semakin menjadi orang semakin berkembang gitu. Dan saya merasa lingkungan itu sangat tepat karena saya merasa di lingkungan tepat dan saya bisa berkembang sampai saya menjadi saat sekarang ini gitu. Wah, inspiratif banget ya Bang perjalanannya di jurusan bahasa Inggris. Oke, mungkin kalau di bahasa Inggris ini nih aku juga pengen tahu ya tentang mata kuliahnya Bang. Ada nggak sih mata kuliah yang menurut Abang paling susah gitu? Kalau mata kuliah paling susah tentu pasti semua orang pasti tahu kan, ada grammar. Pasti semua orang susah soal grammar karena takut banget tuh ngapal rumus-rumus banyak, ada 16 atau lebih gitu kan. Jadi ketika saya dihadapkan dengan grammar ini, saya belum ketemu tuh metode awalnya gimana sih mau pelajaran grammar ini, ditambah pula dengan katanya, dosen-dosennya juga
begitu gitu. Ada killer ya bahasa sekarangnya gitu. Jadi ketika saya belajar, saya berusaha untuk belajar soal grammar. Ketika meskipun orang-orang bilang ada dosen killer, tapi saya tidak menganggap hal seperti itu gitu. Karena sebagaimanapun dosen itu kan mengajar, dosen punya berbagai karakter gitu. Jadi ketika orang-orang berbicara ada dosen killer lah ini, saya nggak percaya hal tersebut. Saya percaya bahwa dosen itu baik. Dan ketika saya percaya, dan benar saja dosen itu memang baik gitu, bukannya dosen killer, cuman dosen itu mungkin lebih disiplin, lebih objektif, dan lebih berorientasi kepada hal yang kita lakukan gitu. Tentu kalau kita baik, dosen juga baik. Oke, kalau tadi kan mengenai mata kuliah yang paling sulit ya menurut Abang. Kalau mata kuliah yang paling disukai nih, ada nggak Bang? Kalau mata kuliah yang paling disukai adalah public speaking ya gitu. Karena saya mencoba untuk mulai berbicara secara aktif, mulai berbicara mengenai hal-hal yang saya sukai, itu berbicara di depan umum gitu. Ketika hal itu dilakukan, maka mata kuliah yang relevan dengan itu kan public speaking ya. Ketika saya belajar public speaking, saya merasa tertantang nih untuk selalu mau maju ke depan gitu. Walaupun nggak diminta kadang-kadang gitu. Maju aja dulu gitu. Dan ketika hal tersebut terjadi, saya merasa ada perkembangan di diri saya yang berimpact banget. Makanya saya sangat suka public speaking karena saya butuh itu untuk perubahan diri saya gitu. Oke, public speaking ya Bang. Tadi Bang Chandra kan bilang kalau diri Abang itu introvert. Jadi dengan pribadi Abang yang introvert ini menjalani mata kuliah yang public speaking itu kayak ada kesulitan nggak Bang? Tentulah kita sebagai orang-orang introvert nih ya, orang-orang yang kurang bersosialisasi gitu kan. Ketika kita belajar public speaking harus berdiri di depan orang banyak, pasti gemeteran lutut, rasa-rasa mau copot gitu ya gitu. Karena nggak bisa ngomong gitu. Tapi lama-kelamaan gitu, kita yang introvert ini agak terbuka wawasannya gitu, agak terbuka pikirannya kalau nggak semuanya kok semua itu menjadi menakutkan ketika kita berada di lingkungan suportif gitu. Ketika tidak ada orang yang terlalu menjudge atau menilai gitu, terlalu menilai kalau kita tuh buruk atau gimana, tapi mereka tetap suportif. Ini adalah yang bagus. Ayo Chandra, kamu bisa gitu. Ketika teman-teman bilang seperti itu, ya terbakarlah semangat gitu kan. Kita menjadi lebih semangat untuk terus mencoba gitu. Dan akhirnya ya udah pede aja gitu di depan umum. Toh kita juga tampilnya cuma sekali, mereka nggak kenal kita kadang-kadang kan, udah tampil aja dulu gitu. Tapi kan Bang, kalau misalnya nih kita punya kepribadian introvert misalnya, itu nggak menghalangi juga kan untuk kita bisa mengambil pekerjaan dengan berbaur sama orang-orang banyak gitu? Ya sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya, karena introvert itu kan kepribadian gitu. Kalau berbaur dengan orang banyak itu kan skill ya gitu, atau kemampuan gitu. Walaupun kita introvert, kita bisa membaur kepada orang lain, itu adalah merupakan hal yang positif. Nanti kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita gitu, karena kita berani untuk berubah gitu. Meskipun kita introvert tidak serta-merta orang yang pemalu, orang yang diam-diam saja, tidak bersosialisasi, itu bukan serta-merta begitu orang introvert. Tapi orang introvert itu adalah orang yang memang agak mengalami kesulitan terhadap kepribadiannya bersosialisasi dengan orang lain gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, ya udah kita go on aja gitu, maju terus aja, maju gitu. Break the limit gitu kan, capai batas kita tertinggi gitu, sampai mana kita bisa gitu. Coba aja terus, walaupun kita sebagai orang kadang-kadang kehabisan energi ya, kehabisan tenaga ya gitu setelah bersosialisasi, tapi itu nggak apa-apa, itu merupakan challenge tersendiri bagi kita. Itu seru banget. Seru banget emang. Jadi kita harus melawan diri kita sendiri ya Bang. Karena musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain, tapi diri sendiri nih gitu. Batasan-batasan yang kita punya atas diri kita sendiri itu sebenarnya lawan terbesar kita gitu. Oke, tadi kan Abang bilang kalau habis energi itu kan udah jadi konsekuensi kita ya Bang. Bener. Nah, itu cara Abang mengatasinya gimana tuh? Caranya ya pertama ya kita harus tetap balance ya. Ketika kita sudah bersosialisasi, berarti kita butuh waktu untuk sendiri gitu kan. Nah biasanya Bang itu adalah menghabiskan waktu sendiri. Misalnya ketika di kampus nih banyak bersosialisasi dengan orang lain, ketemu teman-teman, ketemu dengan dosen, ketemu dengan misalnya staff dari kampus gitu. Dan kembali ke rumah, saatnya kita adalah mengistirahatkan mental, mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan pikiran. Misalnya dengan menonton hal-hal yang lucu. Kebetulan juga suka film komedi kan gitu, jadi nonton aja film yang lucu gitu agar suasana terbawa gitu. Kadang yang di rumah tuh yang kita butuhkan tuh cuma istirahat gitu. Misalnya nyampe di kos kan, ya udah tidur aja langsung gitu.
biar Iya. kembalinya besok paginya segar lagi. Benar banget. gitu. Istilahnya sekarang itu charge energi. Yes, Iya, benar. charge energy gitu. Bener kan. bener bener. Jadi di jurusan bahasa Inggris ini sebelumnya abang emang udah ada bakat gitu dalam berbahasa Inggris atau gimana bang? Kalau soal bakat sih sebenarnya itu tergantung kepada diri sendiri ya. Gitu. Tapi saya suka bahasa Inggris gitu dari awal waktu SD ya, sekolah dasar ya, ketika kakak saya gitu memutar lagu bahasa Inggris gitu. Nah saya jadi kepancing, kok enak ya, kok asik ya gitu. Makanya saya terus belajar sampai itu. Tapi walaupun selama itu saya tetap nggak lancar bahasa Inggris gitu sampai SMK gitu. Nah di kuliah karena masuk jurusan itu baru saya lancar berbahasa Inggris gitu. Nah kalau soal bakat sih bukan bakat ya, tapi saya lebih ke berusaha aja yang terbaik gitu. Jadi menurut abang nih, misalnya kita yang nggak ada background bisa bahasa Inggris itu, tapi kita pengen nih masuk jurusan bahasa Inggris, bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, selama kita masih berusaha ya, selama kita ada kemauan gitu. Ketika kita nggak ada background bahasa Inggris, kan di bahasa Inggris itu kita belajar dari semuanya lagi. Ngulik-ngulik Dari awal ya gitu. bang? Iya dari awal gitu, kayak subjek, I, they, we kan, jadi banyak seperti itu lagi juga gitu. Kita kan bakal ketemu hal seperti itu lagi juga gitu. Jadi nggak usah expect-nya orang bahasa Inggris itu adalah orang-orang yang sangat lancar bahasa Inggris dari tahun 1. Oh nggak juga, ada juga kok teman-teman saya yang kurang lancar bahasa Inggrisnya gitu. Tapi mereka mau berusaha sehingga pada akhirnya kami lulus dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni semua gitu. Iya. Jadi jangan langsung dia bahasa Inggris ternyata pasti dia lancar bahasa Inggris. Bukan seperti itu cara Iya. gitu. Dan ada juga nih teman-teman saya juga kan ada yang jurusan bahasa Inggris kan bang. Nah dia tuh sering di kayak gimana diledekin sama temannya. Misalnya ditanya nih, kamu jurusan apa? Bahasa Inggris. Terus pasti hebat bahasa Inggris kan gitu. Iya. Saya juga mengalami kok. Bahkan di tahun 1 kan, ketika kita belum percaya diri terhadap bahasa Inggris kita, terus kita diledekkan seperti itu, pasti ada sedikit perasaan enggak deh gitu kan, masih nggak percaya diri gini gitu. Tapi lama kelamaan itu emang konsekuensi sebenarnya. Kalau kita ngambil jurusan bahasa Inggris, berarti orang-orang kita ngiranya hebat bahasa Inggris. Begitu juga kita ngambil jurusan lain matematika, pasti dia hebat matematika, pasti dia hebat hitung-hitungan nih gitu. Itu emang konsekuensi sebenarnya, tapi itu juga merupakan tanggung jawab kita gitu. Kalau kita udah dicap seperti itu berarti sebuah starting yang baik bagi kita, karena kita udah dicap hebat bahasa Inggris nih. Berarti kita memang harus hebat bahasa Inggris ke depannya nih. Kita harus terus belajar gitu, sehingga akhirnya kita juga trigger lah gitu ya untuk terus belajar dan akhirnya kita fluent juga nih bahasa Inggris gitu. Ada nggak culture shock abang nih? Abang kan dari jurusan akuntansi ya di SMK, terus milih jurusan bahasa Inggris pas kuliah. Nah, culture shock yang abang temui itu seperti apa nih? Kalau culture shock, dibilang culture shock sih nggak ada, cuma lebih ke pertemanan ya, karena kita pindah kota ya dari Payakumbuh ke Padang, walaupun satu provinsi, ada perbedaannya teman-teman gitu. Ada aja nah sih. ketika di Payakumbuh kan akuntansi nih, belajar hitung-hitungan, duduk aja gitu, terus teman-temannya juga sedikit ambisius gitu. Kalau kita SMA kan beda ya. Kita tuh terkenal dengan agak individualis, ambis-ambis nih anak-anaknya gitu, dapat nilai. Tapi kalau tiba di perkuliahan itu agak beda gitu. Kita tuh teman-teman tuh lebih friendly, yang ambis-ambis tuh mulai dikurangi. Terus kita tuh lebih banyak pekerjaan lapangan gitu, belajar sendiri gitu. Jadi seperti itu sih culture shocknya ketika dipaksa untuk belajar sendiri dan banyak bersosialisasi dengan teman-teman seperti itu. Benar. Mungkin semua orang ngerasain culture shock kayak gitu juga ya bang. Jadi abang milih jurusan bahasa Inggris ini dengan alasan apa ya bang, kalau boleh tahu? Kalau alasannya sih pertama karena suka ya, gitu. Karena suka bahasa Inggris, karena itu adalah dasar yang perlu kita ketahui dan juga kita ambil sebagai dasar kita ngambil jurusan. Kalau kita nggak suka berarti kita nggak enjoy dong. Iya benar. Nah, abang tuh maunya enjoy nih kuliahnya, bukan merasa kayak di akuntansi dulu lagi gitu. Berarti sebelumnya di akuntansi nggak enjoy gitu ya bang? Bukannya nggak enjoy ya, tapi merasa nggak sesuai aja gitu, nggak sesuai sama kepribadian gitu. Abang maunya gini, cuman di akuntansi itu ternyata sistem bekerja atau suasananya gini gitu, jadi merasa kurang cocok aja sebenarnya. Itu balik lagi kita pribadi itu cocok atau enggak. Nah, abang merasa nggak cocok, makanya abang pengen pindah kembali lagi ke jalur awal bahasa Inggris gitu. Seru banget ya bang kayaknya. Emang ada-ada aja itu hal-hal yang bikin kita merasa seru, seneng gitu ya bang. Intelektualis, tadi kan kita udah seru-seruan nih bareng Bang Chandra membahas seputaran kenapa bang ini
memilih jurusan bahasa Inggris dari akuntansi pindah ke bahasa Inggris nih. Nah, mungkin kita di sini bakal beralih tema pembahasan ya. Oke, di sini aku mau nanya-nanya nih ke Bang Chandra. Organisasi apa aja sih yang pernah Abang ikuti gitu? Selama di kampus nih? Iya, benar. Oke, kalau selama di kampus sih cukup banyak ya, lebih dari satu ya. Yang pertama itu ada UKM Bahasa, Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa di Politeknik Negeri Padang. Yang kedua itu ada Forum Studi Islam Politeknik Negeri Padang. Dan yang pada tahun pertama perkuliahan itu memang sempat ikut himpunan mahasiswa jurusan Bahasa Inggris Politeknik Negeri Padang. Jadi tiga itu sih aja sih sebenarnya kalau di Poli. Cuman ada satu lagi itu Abang sebagai mentor gitu. Itu di Lembaga Responsi Agama Islam di Politeknik Negeri Padang. Gitu. Keren banget ya. Nah, kenapa Abang tadi kan mungkin nyambung nih ya sama jurusan Abang dengan organisasi UKM Bahasanya. Nah, selanjutnya itu ada organisasi apa tadi yang Islam itu? Forum Studi Islam. Forum Studi Islam. Kenapa nih Abang milih organisasi itu untuk kesibukan Abang di kampus? Supaya kita tetap di jalur ya. Benar. Sebenarnya itu karena emang ketertarikan kita ya terhadap kajian-kajian Islami gitu, terhadap development dari mahasiswa-mahasiswa Islam di Politeknik Negeri Padang karena ya selain juga sebagai reminder sih sebenarnya gitu, karena sebagai mahasiswa kan kadang banyak muncul nih masukan ditimpuk sama pemikiran ini, ditimpuk sama pemikiran ini supaya ada yang menjaga sebenarnya gitu, supaya kita stay in di jalur gitu, stay in track gitu kan, kita masuklah persipol ini gitu. Nah itu bakal dapat materi-materi dari ustadznya misalnya, dari teman-teman juga gitu, karena nggak dipungkiri juga kan pasti di dalam sana ada orang teman-teman yang expert di bidang agama gitu kan, sedangkan kita yang bisa dibilang masih awam mungkin atau masih belum terlalu expert gitu kan, bisa mendapatkan ilmu dari mereka gitu. Benar-benar. Itu sih manfaatnya sebenarnya, tujuannya juga itu sih. Iya, tujuannya baik juga ya buat agama sendiri ya Bang, biar nggak belak-belak gitu. Iya, kadang banyak kan pengaruh sampai kampus nih. Iya. Nah, sampai kita belok nih. Jadi untuk forum agama ini juga untuk menguatkan iman kita juga ya Bang. Menguatkan iman dan takwa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener. Nah, Masya Allah ya. Jadi ada nggak sih peran organisasi yang Abang ikuti nih, beberapa organisasi yang Abang ikuti berperan nggak untuk menyongsong kesuksesan Abang saat ini? Berperan banget gitu kan. Karena salah satu dia organisasi yang bisa, kalau di kelas kita kan dapatnya hard skill ya, kayak kemampuan menulis, kalau di bahasa Inggris ya kemampuan berbicara. Tapi kalau di organisasi kita dapatin banyak, kita kemampuan leadership, kemampuan bersosialisasi gitu, kemampuan juga berkenalan ya, sebagai kita orang-orang introvert ini ya susah berkenalan ya. Jadi itu di UKM itu salah satunya tuh, kita jadi bisa tahu gimana sih kita cara bersosialisasi dengan baik dengan orang itu, menjaga relasi, hal-hal seperti itu, sehingga kita bisa dihadapkan dengan hal-hal baru, kita lebih mudah beradaptasi gitu. Karena di sana kita dengan berbagai kepribadian, berbagai karakter orang-orang bertemu di satu unit kegiatan mahasiswa kan. Nah di situ kita bisa mempelajari mereka dan juga menemukan jalan-jalan terbaik untuk berkenalan dengan mereka gitu. Iya, pastinya dengan beberapa organisasi yang Abang ikuti itu kan termasuk sibuk juga ya, lumayan sibuk juga ya di kampus. Emang sungguh-sungguh melawan kepribadian gitu ya Bang. Sangat menghabiskan energi gitu. Banyak banget rapat-rapatnya juga ya kan Bang. Sore malam rapat. Kayak Abang ngerasa beban gak sih itu sebenarnya? Kalau beban dikata beban sih, ya pasti beban ya. Kita kalau nggak bisa dipungkiri ini merupakan sebuah beban juga. Tapi kita bukan menganggapnya sebagai beban negatif, beban positif ya. Karena nanti pada akhirnya kan ada manfaatnya ke kita, gitu kan. Kita jadi tahu cara berorganisasi, koordinir anggota, rekan-rekan, dan juga bagaimana cara berhadapan dengan orang. Karena kita di organisasi nggak cuma di dalamannya nih, kita juga ada eksternal. Gimana cara mengurus sesuatu ke kampus, misalnya mencari sponsorship atau membuat relasi dengan UKM-UKM lain di luar kampus gitu kan. Jadi hal itu sebenarnya yang kita mau dari UKM ini gitu, sehingga kalau misalnya dikatakan beban ya nggak apa-apa selama bebannya positif. Iya benar banget. Yang nggak bagus kan ketika beban apalah misalnya negatif gitu kan, itu emang beban ya, bukan beban yang berimpact kepada kita gitu. Jadi itu yang dihindari gitu. Emang banyak banget ya manfaatnya Bang ikut-ikut organisasi gitu. Mungkin dengan banyaknya manfaat tadi nih,
Abang ngerasain nggak sih manfaat yang sekarang itu yang ada di diri abang dengan mengikuti organisasi tersebut? Ya, kalau manfaatnya banyak banget sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Contohnya ketika sekarang nih, nih kita nih. Iya, kita. Biasanya tuh dulu tuh kalau ngobrol tuh diam-diamin aja nih, kadang ngobrolnya cuma satu kata nih, terus balasnya juga satu kata, satu kalimat, sudah cukup gitu kan. Cukup. Nah sekarang kayak ditanya satu aja gitu, jawabannya bisa banyak-banyak, bisa lari-lari kemana-mana, gitu. Bisa dikembangkan ya bang. Bisa dikembangkan, kayak otak kita tuh encer. Kalau dulu tuh kayak ditanya orang tuh udah cukup, tanya lagi, saya tanya gitu. Kalau sekarang itu, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Malah minta ditanya gitu kan. Malah hobi ditanya-tanya. Malah hal seperti itu yang membuat kita berubah gitu kan. Karena ada perubahan yang kita alami dari sebelum ikut UKM dan sesudah ikut UKM. Sebelum kampus dan juga pasca kampus gitu kan. Karena kalau kita nggak ada perubahan berarti dipertanyakan nih, kita ngapain sih selama di kampus gitu kan. Jadi hal seperti itu sih yang membuat perubahan ke diri kita. Yang lebih, itu sih kalau dibilang yang signifikan ya di diri abang, itu sih yang paling berubah sekarang. Oke, emang bagus banget ya, sampai berdampak gitu ke diri kita sendiri di masa depan, apalagi Di perlu masa banget. depan, perlu banget. Jadi rugi banget ya bang kalau mahasiswa kupu-kupu itu. Ya, bukan. Kalau ini sih sebenarnya agak rumit ya pembahasannya, mengkaji mahasiswa kupu-kupu. Ya pilihan karena bisa masing-masing jadi juga mereka kupu-kupu di kampus, di rumah kita nggak tahu nih mereka ngapain. Atau gitu, aktifnya mungkin di luar juga ya Di bang. luar juga kita nggak bisa ngejudge mereka mahasiswa kupu-kupu juga. Kadang mereka nih di luar punya kegiatan lebih banyak mungkin dari aktivis kampus gitu. Dari anak-anak yang ikut UKM mungkin mereka lebih sibuk. Atau mereka magang, atau mereka kerja juga kan. Kerja juga. Mungkin mereka pelampung keluarga juga. Mereka harus kerja, makanya mereka harus kupu-kupu gitu kan. Jadi nggak bisa dijudge juga sih kalau jadi kupu-kupu selama kupu-kupu yang positif ya nggak apa-apa, asal jangan kupu-kupu yang negatif. Jadi nih bang, aku dengar kan ya, abang ini mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Alhamdulillah. Oke bang, aku pengen denger nih gimana sih perjalanan cerita abang menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional ini. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan liku-liku ya, perjalanan panjang gitu. Kalau dulunya itu abang kan ikut lomba-lomba di Poli ini, ikut UKM juga tuh, terus ikut berbagai kegiatan juga. Nah di situ tuh awalnya pada saat tahun pertama nih belum sadar nih ada mahasiswa prestasi nih. Pada saat tahun kedua mulailah di-trigger sama senior gitu, yang juga merupakan mahasiswa prestasi nasional tahun 2020 gitu, Bang Dika namanya kan. Pernah di sini juga di Bacara juga dulu di sini tahun 2021. Nah, ternyata sekarang saya di sini. Oke, jadi kepada saat tersebut mulailah di support sama abang untuk kan ikut mawapres gitu kan. Nah, alhamdulillah dari tahun tersebut mulailah menggali diri gitu kan, mulailah bersemangat gitu kan untuk mencapai hal tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2021 setelah melalui berbagai kegiatan, menang-menang lomba, terus ikut-ikut kegiatan konferensi internasional, ya ikutan jadi ketua panitia juga organisasi, dan akhirnya 2021 dipanggil oleh kampus untuk menjadi perwakilan Politeknik Negeri Padang untuk ikut seleksi pemilihan mahasiswa prestasi tingkat nasional. Input berkas dulu kan, input berkas dulu ke seleksi Kopertis, setelah seleksi administrasi, ngumpulin karya ilmiah, terus sertifikat, terus juga ada seleksi interview, lolos ke nasional. Nah pas di nasional ngumpulin berkas lagi. Kumpulin berkas lagi, karya ilmiah, terus siapa yang unggulan tambah poster, poster diri sama poster karya ilmiahnya. Nah setelah poster tersebut barulah lulus lagi ke nasional, ngumpulin berkas lagi, kebanyakan ngumpulin berkas ya. Jadi pada saat seperti itu barulah dipilih 15 besar finalis nasional tingkat diploma dan juga 15 besar finalis tingkat sarjana gitu. Jadi in total ada 30 orang finalis nasional gitu. Masing-masing tingkatnya ada 15 gitu. Jadi emang panjang banget juga ya. Lumayan, itu sekitar 5 bulan. Itu udah seleksinya aja, seleksi Pilmapresnya aja ya, dari bulan Juni sampai finalnya itu akhir September gitu. Ngerasa capek nggak sih bang? Dengan berbagai perjalanan yang panjang gitu. Aduh, kalau dikata capek ya capek lah ya. Capek, gitu. tapi
membuahkan hasil ya Bang. Iya. Kita juga tidak boleh membohongi diri kalau kita capek terus dibilang nggak capek ya. Kita tetap capek tapi dengan hasil yang segitu sepadan lah gitu. Effort dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Iya. Mungkin dengan perjalanan yang tadi udah Abang ceritain nih menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Nah, Abang kayak pernah ngerasain nggak sih ada kesulitan-kesulitan gitu? Kalau kesulitan pasti ada, karena setiap perjalanan itu kalau nggak ada kerikilnya tuh merasa flat aja, ya nggak seru juga ya gitu. Tentu harus ada hal-hal kayak kita dihadapkan sama hal-hal yang baru, contohnya gitu. Kayak abang kan dulunya belum pernah bikin produk. Oke. Nah di Pilmapres ini kita dipaksa bikin produk gitu. Produk apa tuh Bang kalau Produk, kalau abang dulunya bikin produk e-booklet sih. Oh. E-booklet itu soal katuran ampe gitu kan. Nah ini kita dipaksa dibikin produk gitu. Sebenarnya abang bingung juga mau bikin produk soal apa nih karena jurusan bahasa Inggris gitu kan. Nah, akhirnya tercetuslah e-booklet katuran ampe ini gitu. Paling itu sih bikin produk. Oke Bang, mungkin dari prestasi-prestasi Abang tadi ini, Abang kepikiran gak sih untuk melanjutkan itu? Melanjutkan prestasinya? Iya. Kalau untuk melanjutkan prestasinya pasti. Karena itu merupakan tanggung jawab ya gitu. Iya pasti. Jangan sampai kita udah dapat ini nih, terus stop, jatuh, terjun bebas. Ya, jangan gitu dong gitu. Seenggaknya kita tuh tetap berprestasi. Prestasinya bukan ngejar-ngejar Mawapres lagi, karena Mawapres itu nggak ada kesempatan lagi, dia sekali seumur hidup kan. Kita kesempatannya di yang segi lain, misalnya kita berbagi ilmu kepada adik-adik. Karena saat sekarang ini ketika kita sudah mencapai posisi ini, berarti kita punya tanggung jawab nih untuk membina adik-adik kita yang di bawah gitu, kayak nge-share ilmu kita, nge-share pengalaman, sehingga mereka setidaknya bisa meraih apa yang kita rasakan atau lebih lah gitu. Itulah harapannya. Gitu. Oke, jadi untuk bisa berguna bagi orang banyak ya Bang, itu harapan ke depannya. Level tertinggi prestasi itulah bisa berguna bagi orang banyak sebenarnya. Benar banget. Nah tadi kan prestasi Abang ya, dengan berbagai macam prestasi Abang itu, jadi kayak tapi kan Abang kan kemarin sebagai mahasiswa nih. Nah, tapi kalau saat ini sudah terlepas ya jadi mahasiswa. Kebetulan juga Abang udah lulus juga ya. Lulus. Jadi mungkin harapan Abang untuk melanjutkan prestasi itu emang masih banyak lagi ya Bang? Ya masih banyak lagi. Karena kita kan Abang kebetulan melanjutkan studi ya ke sarjana gitu. S1 gitu ya. Jadi pengen tetap aja lanjut gitu. Jangan sampai berhenti. Selama masih mahasiswa, peluang terbuka. Jadi lanjut aja gitu. Jangan sampai kita jadi mahasiswa kita nggak memanfaatkan kesempatan ini gitu. Itu aja sih sebenarnya yang abang tanamkan dalam diri gitu. Kalau selama peluang masih ada, umur masih ada, tenaga masih ada, masih sehat juga gitu kan, ya gas aja terus gitu kan. Soalnya nanti kalau udah berganti, udah lulus dari mahasiswa, udah jadi kayak pekerja atau jadi bikin usaha atau apa gitu, itu kesempatannya nggak bakal sama lagi gitu. Jadi masih makan aja kesempatan yang ada gitu. Berarti abang udah habis S1 ini emang lanjut pendidikan lagi gitu Bang? Doakan saja ya teman-teman. Ya doakan saja ya intelektualis. Intelektualis. Mungkin tadi kita udah seru-seruan juga nih bareng Bang Chandra di segmen ini mengenai prestasi-prestasi yang udah beliau raih. Emang banyak banget ya, bisa dijadikan inspiratif para intelektualis di rumah. Kita mau intip-intip nih kegiatan apa aja yang pernah Bang Chandra dapatkan ya, yang pernah Bang Chandra laksanakan selama menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat foto-foto kegiatannya nih. Wah, jadi ini tuh dalam program apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Yang mana nih? Ini nih. Ini adalah acara Duta Kampus ya, Duta Kampus. Jadi tahun 2020 ini sebenarnya abang ikut program Duta Kampus di Politeknik di Padang. Dan alhamdulillah mendapatkan titel sebagai Duta Intelijensia gitu. Oh wow, keren. Next. Nah yang ini Bang? Nah ini ketika abang ikut jadi liaison officer. Apa itu? Penanggung jawab ruangan untuk International Conference. ICAS tahun 2020 juga gitu. Ini merupakan pengalaman kedua sebenarnya abang di International Conference jadi panitia gitu. Di mana tuh Bang? Ini tuan rumahnya di Politeknik Negeri Padang karena lagi pandemi kan. Nah, tapi pesertanya tuh dari berapa ya? 8 atau 11 negara gitu. Berarti emang internasional gitu ya Bang? Internasional gitu. Next ada lagi?
Nah, ini waktu menjuarai NPO tahun 2022 National Polytechnic English Olympic gitu. Jadi semua politeknik di Indonesia berlomba di lomba debate untuk meraih juara, dan alhamdulillah dapatkan runner up. Wah, keren. Dan juga teman abang itu dapat berapa ya? Best Speaker ke-9 gitu. Ini di Politeknik nih, Bang. Iya, kebetulan tuh rumahnya di Padang juga. Oke. Sebenarnya tahun rumahnya itu keliling Indonesia, tapi kebetulan tahun ini jatahnya Padang gitu. Makanya kita di Padang saja ya. Iya. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke, ini Bang. Nah, ini Menarik ketika setelah wisuda sebenarnya ini pas wisuda kan, jadi ada penghargaan untuk aktivis kampus gitu. Kebetulan abang dapatkan titel sebagai bintang aktivis kampus gitu. Ada 5 orang sebenarnya, dan ada berapa ya? Iya, 5 orang di Politeknik Negeri Padang sebenarnya. 5 atau 8 abang lupa juga. Jadi abang salah satunya di bintang aktivis kampus. Ini kayak penghargaan bagi mahasiswa-mahasiswa yang selama kampusnya itu aktif gitu, atau selama kampusnya itu rutin lah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus maupun di luar kampus gitu. Jadi dapatlah dengan sarannya sama sih, ngumpulin sertifikat lah, wawancara, interview. Kita dapatkan titel sebagai bintang aktivis kampus. Aktivis gitu. kampus, wah keren. Selanjutnya mungkin ada lagi. Nah ini Bang. Nah, inilah dia finalnya. Oke. Perjuangan finalnya ya, ini adalah mendapatkan titel sebagai mahasiswa prestasi nasional dengan penghargaan kehormatan gitu. Jadi ketika ini kayak penghargaan bagi mahasiswa juga, seperti bintang aktivis kampus juga sebenarnya, cuma ini peringkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Jadi inilah puncaknya gitu ya. Oke, itu puncaknya ya Bang. Ya. Wow, keren. Selanjutnya, Oke, udah habis nih Bang. Ya, cuma segitu foto. Iya, Jadi sebenarnya itu tuh ada beberapa lagi yang nggak ada fotonya karena lombanya online. Salah satunya itu NPO 2021. Itu kebetulan juara 2 juga gitu. Dan juga kegiatan lainnya juga mungkin dokumentasinya itu online. Iya. Jadi nggak ada foto realnya kayak berpose di depan panggung gitu kayak tadi di NPO 2021 gitu ya. Tapi foto-foto yang tadi itu udah cukup banget ya untuk menceritakan bagaimana perjalanan abang gitu. Jadi kan tadi banyak banget ya prestasi-prestasi yang udah abang raih gitu. Nah, aku mau tanya juga nih, pengalaman paling berkesan abang selama menjalani hal tersebut itu apa ya Bang? Paling berkesan, yang paling berkesan itu adalah yang terakhir sebenarnya, yang mahasiswa prestasi nasional gitu. Karena di sana kita bertemu orang-orang luar biasa dari berbagai kampus kan, nasional gitu kan, dari Universitas Indonesia gitu. Walaupun sebelumnya pernah mimpi ya kuliah di UI Universitas Indonesia, tapi akhirnya dengan jalan yang berbeda, Allah memberikan itu ya. Ke kampus juga tapi dengan jalan yang berbeda gitu, bertemu dengan orang terhebat dari UI, terhebat dari UGM gitu. Jadi saat bercerita dengan mereka itu kayak kita terbuka wawasannya, terus semakin melihat dunia gitu ya. Jadi nambah relasi, itu sih yang paling memorable gitu. Ketika berkumpul dengan orang yang luar biasa itu gitu. Oh keren. Berarti kalau tantangan abang ngerasain sendiri nggak sih tantangan abang selama berprestasi ini? Sebenarnya insecure aja sih sebenarnya, karena kita ngelihat kampus lain itu kadang udah ciut duluan gitu mentalnya gitu, tapi kembali lagi nih kalau kita mentalnya jatuh berarti kita udah ngeset diri kita untuk kalah gitu. Nah itulah yang abang berusaha untuk lawan selama ini gitu. Jangan insecure, bilang aja kayak self talk gitu kan, jangan insecure gitu, kita bisa kok gitu. Nah akhirnya yang paling memorable itu adalah saat NPO 2021. Pada saat semifinal, sebelum ke final, abang bertemu dengan lawan yang paling abang takuti selama perlombaan itu sebenarnya gitu. Nah karena di ronde sebelumnya dia tuh agak bikin emosi ya gitu dengan argumennya gitu. Nah pada saat ronde selama abang bertekad nih di semifinal saya akan kalahkan dia. Kan bertekad, udah ada tekad dalam dirinya. Nah akhirnya bener, karena udah ada tekad, abang juga berusaha dengan maksimal, akhirnya dia bisa dikalahkan, dan abang yang masuk final dia juga nggak masuk final gitu. Sama-sama. Jadi kayak
Wow. wow gitu, berhasil mengalahkan diri sendiri. Iya, intinya itu kita harus percaya sama diri kita Iya, harus sendiri. percaya ya, diri Bang. sama diri kita sendiri. Iya, benar gitu. banget. Itu intinya sih, harus bisa ngelawan diri kita sendiri. Benar-benar. Nah, dengan berbagai prestasi dan kegiatan-kegiatan yang udah Abang lalui nih sepanjang ini, Abang pernah nggak sih ngerasain di titik capek sampai Abang nggak pengen ngapa-ngapain lagi gitu? Pernah banget. Itu pada saat tahun 2021 awal gitu. Jadi pada saat tahun 2021 awal tuh abang ngerasa capek banget karena abang udah berusaha nih, karena data sampai tahun 2021 tuh abang nggak juara sama sekali, belum pernah juara. Padahal udah ikut dari tahun 2020 setahun itu rentangnya nggak pernah juara gitu kan. Jadi kayak merasa capek. Tahun 2021 abang uring-uringan kayak orang gila di kamar. Bikin tugas sebentar tidur lagi. Jadi nggak tahu mau lakuin apa sebenarnya. Padahal sebenarnya banyak yang mau dilakuin. Iya. Tapi karena kayak gitu udah merasa capek aja sama kuliah. Gitu. Terus kegiatan ini rasanya nggak ada manfaat, kita nggak ada perubahan di titik terendah gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, give up aja lah, menyerah aja lah gitu. Tapi titik baliknya adalah ketika masih ada orang-orang di sekitar kita yang menyemangati, membuat kita sadar gitu. Terus pada saat itu teammate abang yang dulu tuh, Bang Dika itu menyemangati nih, enggak, lu harus bisa gitu kan, lu harus bangkit gitu kan, karena ini mungkin masih prosesnya gitu, mungkin lu masih harus berjuang gitu kan, makanya mulai berjuang lagi gitu sampai pada saat training untuk persiapan NPO gitu kan, ditambah lagi dengan ucapan senior, judgmental senior, bahkan pada saat seleksi NPO itu, seleksi NPO untuk mewakili Poli ke nasional itu tuh abang udah pasrah sebenarnya, ya udah mau lulus mau enggak jadi perwakilan ya udahlah itu pasrah gitu kan. Nah akhirnya abang dibilang sama jurinya waktu seleksi itu kan, yang lolos itu abang sama teman-teman juga, sama ada satu lagi, ada 2 orang gitu kan. Jadi kita diumumkan gitu, abang nangis karena wah ternyata akhirnya jadi walaupun udah pasrah kan, tapi tetap do the best gitu kan. Jadi akhirnya dikirim juga sama Politeknik Negeri Padang, lulus juga jadi perwakilan Politeknik Padang. Nah itu sih titik baliknya, dan akhirnya setelah itu abang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Politeknik Negeri Padang. Akhirnya itu hasilnya juara 2 nasional itu. Gitu. Itu kira-kira berapa lama ya abang mengalami di titik terendah kayak gitu? Ada kali sebulan. Tapi abang bisa bangkit ya karena support orang-orang sekitar. Emang penting banget sih ya bang. Lingkungan tuh penting ya ternyata gitu. Harus menemukan teman yang suportif, circle. Kalau sekarang kan bahasanya circle, circle. Ya. Circle positif ya. Harus ada circle positif. Jangan sampai kita bertemu dengan circle yang toxic atau negativity gitu. Kita tuh harus bisa saling support karena diri kita itu menggambarkan lingkungan kita gitu. Oke, nah dengan berbagai kegiatan tadi udah jatuh, naik kan, bangkit lagi. Roller coaster ya? Iya. Nah, menurut abang nih, pentingan IPK atau organisasi sih bang? Wah, pertanyaan mantap. Penting IPK mana organisasi? Kita jawabnya itu dua-duanya sebenarnya. Tapi balik lagi tujuan kita ke kampus apa? Maksudnya itu kayak tujuan awal kita kampus apa? Untuk kuliah bukan gitu kan. Jadi kalau kita untuk kuliah ya fokusin kuliah lebih dahulu gitu. Bukannya organisasi itu nggak penting. Cuman itu tuh adalah second choice, pilihan kedua kita gitu. Karena ingat lagi tujuan kita masuk kampus dari SMA apa? Buat kuliah kan. Benar. Terus apakah tujuan kita untuk masuk organisasi? Ya ngapain gak usah masuk kampus, misalnya ngasih luar banyak gitu kan. Jadi orang tua kita juga percaya kita kuliah di sana kan gitu. Jadi organisasi itu sebenarnya sebagai supportnya. Kalau sekarang tuh kita kayak balance aja organisasi sama kuliah gitu. Jangan ditinggalin satu, karena kalau abang prinsipnya ada 3 gitu, kuliah, organisasi, sama prestasi gitu. Jadi ketiga-tiganya harus balance gitu. Ketika kita berusaha untuk mendapatkan ketiga-tiganya, percayalah akan ada perubahan besar di diri kita gitu. Tapi kalau kita kuliah aja gitu, tapi ada juga beberapa faktor juga sih, kayak tadi mahasiswa kupu-kupu tadi gitu. Mungkin dia bekerja di luar gitu. Jadi nggak ada yang tahu juga kan. Nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi ketika kita jadi mahasiswa itu seimbangkan aja kuliah di kampus, kuliah di kelas, sama organisasi, karena keduanya sama-sama belajar sebenarnya. Yang satu belajar hard skill, yang satu belajar soft skill. Kalau di kompetisi itu untuk mengasah kemampuan kita aja, mengasah limit kita sampai di mana, dan kemampuan kita tuh seberapa sih gitu, untuk mengukur kemampuan diri aja gitu.
Nah, menurut aku nih kan Bang, Abang kayaknya aktif banget ya berorganisasi, aktif banget dalam mencapai prestasi Abang nih. Pernah nggak sih orang tua Abang itu bertentangan gitu sama keaktifan Abang nih? Ya, Kayak negur kalau Abang. boleh cerita sebenarnya awalnya nih, Iya. Awalnya nih, Abang sebenarnya berasal dari keluarga yang itu ya, kurang gitu ya, kurang mampu atau disebut sekarang seperti apa lah gitu. Iya. Nah awalnya tuh keluarga Bang tuh bukannya nggak support, cuma karena nggak ada dana gitu kan untuk kuliah, jadi kurang percaya gitu Abang harus kuliah nanti dibayar pakai apa kalau misalnya nggak ada kan. Nah Abang tuh bikin percaya orang tua Abang kalau Abang tuh di kampus bakal karena ada bidik misi dulu ya. Gitu. Iya. Terima kasih juga pada pemerintah bidik misi gitu kan. Jadi ketika hal tersebut Abang akhirnya bisa kuliah dengan bidik misi, dengan bertahan sampai itu, dengan berjuang juga lah selama itu kan. Jadi kalau dibilang orang tua nggak support sih, orang tua support sebenarnya. Cuman orang tua Abang tuh kayak selama itu positif didukung, tapi selama itu nggak positif pasti ditentang gitu kan. Ada juga abang-abang yang siap untuk ngejar ke Padang kalau aneh-aneh gitu kan. Ya gimana kan, gitu. Bahkan untuk satu hal Abang sebenarnya paling anti rokok gitu kan. Karena ya walaupun abang-abang merokok semuanya kan, tapi abang tuh dilarang merokok. Iya. Gak adil ya. Tapi emang rokok gak bagus ya teman-teman kita. Gak mau juga ngerokok nih. Ya seperti itu, kalau pertentangan sih nggak ada, cuman diingetin aja gitu. Jangan sampai kuliahnya tinggal, jangan sampai kecapean, jangan sampai yang penting masih tetap bertenaga lah gitu pulang ke rumah. Kadang pernah dulu abang nggak pulang kampung sampai 4 atau 5 bulan. Padahal dekat kan Padang Payakumbuh. Iya. Jadi nggak pulang kampung selama 4 bulan. Udah ditanyain tuh kapan pulang gitu. Ya masih ada kegiatan, mohon maaf dulu belum bisa pulang gitu kan. Sedih juga sih sebenarnya, tapi gimana lagi gitu kan. Iya, berarti emang ya Abang kan selama melakukan aktivitas yang positif tentunya orang tua mendukung juga, nggak ada pertentangan juga ya Bang. Nah, aku pengen tahu nih tips dari Abang untuk meningkatkan skill dalam berprestasi itu gimana tuh? Kalau skillnya itu dalam berprestasi itu kita berusaha ya gitu kan, sekarang ada banyak platform ya gitu. Kalau kita misalnya nggak punya dana untuk training, kalau di BER kan kita ada training gitu kan. Kalau nggak punya dana, kita punya YouTube untuk belajar gitu. Kalau kita misalnya punya dana sedikit, mungkin kita bisa mengundang pelatih dari luar gitu. Banyak kok pelatih sekarang yang nggak terlalu masang tarif tinggi, atau mereka punya tujuan mulia untuk berbagi ilmu dengan orang lain gitu. Jadi kita aja sih yang berusaha untuk menggali informasi dari manapun, sehingga nantinya ketika kita mendapatkan informasi tersebut, kita join aja gitu, coba aja semuanya. Worth it atau enggaknya itu kaji terakhir. Yang penting kita ikuti dulu, pasti ada ilmu yang bisa kita dapatkan di dalam sana gitu. Terus juga perbanyak relasi sebenarnya gitu, karena relasi itu cara kita untuk mencapai, bukan untuk sebagai pemanfaatan ya, bukan ya, tapi untuk mendukung kita lah. Seenggaknya kita kalau dekat sama orang itu kita bisa menggali informasi, menggali ilmu dari mereka juga sharing kepada kita gitu. Jadi kita juga mendapatkan kayak semacam pembelajaran lah dari mereka, tips-tips mereka berjuang bagaimana gitu. Karena kalau kita berjuang sendiri aja itu juga nggak enak, nggak seru. Kita juga kebingungan nih mau mulai dari mana, mau mulainya dari sini juga nggak paham, mulai dari sini juga bingung gitu. Jadi harus ada effort dari diri kita sendiri lah untuk maju gitu. Apalagi di masa digital ini ya Bang. Iya, banyak sekali kita dipermudah gitu untuk cari-cari link, cari-cari informasi juga. Tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang prestasi-prestasi yang udah Bang Chandra raih dan kegiatan-kegiatan yang dilalui juga sama Bang Chandra nih. Nah, aku pengen nanya-nanya juga nih sama Bang Chandra sekarang, jadi mahasiswa berprestasi itu menurut Abang penting gak sih? Jadi mahasiswa berprestasi itu penting. Ya kalau menurut Abang sih penting, sangat penting ya gitu. Karena kalau kita nggak berprestasi, ya sebenarnya berprestasi itu juga bukan kata wajib sih, tapi seenggaknya kita ada prestasi lah gitu. Ada prestasi itu kalau sekarang tuh bukan hanya sekadar prestasi juara 1, 2, 3 gitu. Tapi prestasi itu banyak, seperti kita bisa memimpin sebuah organisasi dengan baik, itu juga prestasi. Kita bisa membangun kerjasama dengan orang lain dengan baik, itu juga sebuah prestasi gitu. Jadi kalau berprestasi itu penting atau enggak, ya penting. Seenggaknya prestasi bagi diri kita sendiri gitu, sebelum kita maju ke masyarakat gitu. Seenggaknya kita ada prestasi lah, achievement yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri gitu. Bukan untuk
bukan dalam katanya itu untuk mengabaikan diri ya, tapi untuk kayak self reward aja gitu. Kalau ini loh yang udah saya lakukan, jadi saya mendapatkan hal ini, berarti itu adalah reward bagi diri saya gitu. Tanda kitanya udah berjuang sebenarnya prestasi itu. Nah, berarti prestasi itu bukan hanya tentang juara 1, 2, 3, banyak banget faktor-faktor yang menjadi kita seseorang yang berprestasi ya Bang. Apalagi misalnya kita aktif di luar, nggak mesti aktif di kampus juga. Nah, di luar itu kita juga bisa berprestasi juga kan. Berprestasi sekarang banyak gitu, jadi nggak cuman juara-juara aja gitu. Misalnya kayak dia juara 1 lomba ini, ya itu berprestasi juga namanya. Terus dia sukses membuat sebuah lomba misalnya, itu prestasi juga gitu, karena mereka sama-sama sukses. Karena prestasi itu adalah tentang kesuksesan, sebagaimana kamu bisa mencapai sesuatu atas usaha yang kamu lakukan gitu. Oke, banyak banget ya bentuk-bentuk dari prestasi itu. Nah, dengan berbagai kegiatan Abang selama di kampus, selama menjadi mahasiswa itu, nah aku pengen tahu juga nih, Abang ada rencana untuk kedepannya nggak? Rencana-rencana apa aja nih yang udah Abang pikirin? Kalau rencana sih ada sebenarnya. Kalau rencana sih kedepannya Abang berencana untuk membangun apa namanya tuh kayak ini ya, pengen jadi dosen sebenarnya kalau dari diri sendiri ya gitu. Pengen share ilmu kepada orang banyak. Makanya sekarang Abang lagi cari-cari platform untuk volunteering gitu, kayak pergi sekarang kan banyak tuh kayak ada ke negeri pelosok gitu. Abang pengen melakukan pengabdian sebenarnya sekarang, karena Abang lagi seru-seru banget nih merasakan serunya untuk sharing ilmu bersama orang, apalagi berkumpul sama anak-anak gitu, karena kita percaya bahwa pendidikan itu hak semua orang kan gitu. Jadi Abang pun juga merasa, karena Abang berasal dari sana. Jadi ketika Abang sudah di posisi sekarang, Abang merasa Abang harus mengabdi kepada negeri gitu. Abang harus melakukan kayak volunteering gitu, pengabdian lah gitu. Jadi Abang lagi mencari jalan itu sekarang sih. Oke, semoga dilancarkan ya Bang. Mohon doanya ya, intelektual. Niat positif juga positif. Pastinya lancar nih Bang kalau niatnya positif. Amin. Oke Bang, dengan berbagai kegiatan Abang tadi, manfaat apa aja nih yang udah kerasa sama Abang saat ini? Kalau yang udah kerasa sih banyak. Kayak sekarang ini kan bisa diundang nih di negara TV, ini kan manfaat juga kan gitu. Kayak bisa nonton banyak orang nih gitu. Kayak terus kayak diundang-undang juga di beberapa acara gitu kan. Ini juga merupakan kita semakin banyak dikenal orang, kayak relasi semakin bertambah luas gitu kan. Kita semakin dihargai gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang mendapatkan manfaat sampai sekarang ini gitu. Coba kalau Abang misalnya diam-diam aja dari tahun 1 gitu, mungkin Abang nggak diundang di negara TV, mungkin Abang nggak sampai ke UI, mungkin Abang nggak sampai juara-juara gitu kan gitu. Mungkin Abang tetap jadi Chandra yang di kelas gitu, gitu, atau bahkan nggak berani ngomong sama orang gitu kan. Jadi hal seperti itu sih manfaatnya, kita bisa bersosialisasi dengan baik orang lain, kenal orang-orang luar biasa seperti itu. Kayak ya semua bisa terjadi gitu. Kayak sekarang mau merasakan manfaatnya banget ketika kita bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Oke, emang banyak banget juga ya manfaatnya Bang. Emang gak sia-sia nih yang udah Abang lakuin. Makanya teman-teman ayo gali dirinya gitu. Benar banget. Nah, tadi kan perjalanan Abang itu udah cukup panjang juga ya, udah bisa ngelawan diri sendiri, udah bisa bangkit juga dari mungkin saat masa-masa Abang capek gitu, udah bisa bangkit lagi juga. Nah, aku pengen nih mungkin biar intelektualis di rumah paham juga dan lebih semangat lagi, aku pengen nih abang-abang nge-support intelektualis di rumah. Silakan Bang. Support ya, kayak motivator aja gitu. Jadi kalau untuk teman-teman intelektualis ya, itu tetap berusaha aja gitu. Selama kita masih positif, selama kita masih punya jiwa dan raga, selama kita masih sehat, kita tuh harus tetap berusaha. Kita jangan pernah menyerah gitu kan. Karena sebagai seorang intelektualis ya gitu, itu kita sebagai pemuda harus punya semangat muda juga dong. Jangan sampai kita sebagai pemuda tapi semangatnya udah tua nih, kan nggak balance jadinya gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Jangan sampai kita hanya jadi mahasiswa yang normal biasa aja. Walaupun kita nggak jadi aktivis di kampus, di luar kampus kita bisa memasang taring gitu kan.
kita dikenal oleh orang misalnya gitu. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya saat sekarang ini. Jadi tinggal teman-teman nih mau menentukan teman-teman maunya yang mana gitu. Dan teman-teman harus menentukan target, menentukan arah teman-teman tuh mau ke mana. Karena saat teman-teman tidak tahu target, tidak tahu arah dan tujuan teman-teman, maka teman-teman sendiri akan bingung gitu. Jadi dari sekarang kalau teman-teman belum menemukan target dan tujuannya, yuk temukan gitu. Sampai teman-teman bisa men-set diri teman-teman tuh di masa depan akan jadi seperti apa, seperti itu. Wah, terima kasih nih Bang untuk motivasinya kepada intelektualis. Motivator sekali ya. Iya, nggak apa-apa, sebagai orang yang lebih berpengalaman juga ya Bang, Masya Allah. Segan gitu. Oke, intelektualis, mungkin bincang-bincang kita udah seru banget ya, sampai 1 jam ke depan ini nggak kerasa banget, padahal masih pengen lebih sharing-sharing lagi nih, banyak banget yang aku pengen gali-gali dari Bang Chandra juga sebenarnya sih. Oke, intelektualis, mungkin Bang Chandra ini bisa jadi inspiratif intelektualis di rumah biar lebih aktif lagi di kampus, biar lebih nyari-nyari organisasi atau komunitas-komunitas yang mungkin relate banget nih sama kepribadian kita gitu, sama diri kita sendiri. Nah, di sana kita bisa nyalurin minat dan bakat kita, bisa mengembangkannya sebagai modal untuk mencari kerja ke depannya ya intelektualis. Oke, intelektualis, mungkin sampai sini dulu ya pembicaraan kita, dan terima kasih kepada Bang Chandra yang sudah bersedia untuk datang menjadi tamu Kampus Zone di Nagari TV ya Bang. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, dan terima kasih juga untuk kru-kru yang sudah berpartisipasi untuk melancarkan acara Kampus Zone pada kali ini. Oke, intelektualis, mungkin intelektualis juga penasaran sama sosmed kita, sosmed Nagari TV, dan kita bisa seru-seruan bareng dan update informasi mengenai program-program yang ada di Nagari TV ini. Mungkin intelektualis bisa lihat di sini nih, di bawah ini. Oke, intelektualis, sampai sini dulu pembicaraan kita bersama Bang Chandra, seorang mahasiswa inspiratif yang berprestasi tingkat nasional ini. Oke, aku Sylvie Marcelina di Kampus Zone Nagari TV kali ini pamit undur diri dulu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjangkau lebih